air yang tenang itu bisa merasakan setetes air, setetes air hujan. Permukaan air yang bergolak kena hujan itu nggak kerasa. Dan kan intinya kesadaran bahwa kita hidup itu terbatas, pasti mati. Yo melakukan sesuatu. Matur nuwun, sebuah sajian yang indah sekali dari teman-teman. Nah, kita melanjutkan dengan tema tadi ya teman-teman semua, Mas Abrang, Pak Mus, Pak Tanto, Pak Kris, dan semuanya. Di awal kita tadi dengan Mas Makmur, Tadabur Anur, disambung dengan Gus Odi. Topiknya tentang manusia menurut Ibnu Sina. Allah itu sumber cahaya, tetapi sungguh manusia itu bebal, doluman jahula. Jika ada satu konsep man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, itu dikonstruksi oleh Ibnu Sina. Bahwa yang membedakan kita dengan orang lain selain kita adalah Allah. Ketika kita mengenal Allah, maka kita bisa mengerti bagaimana menempatkan diri kita, tidak larut dalam timbunan beragam identitas yang kemudian membuat kita berlaku seperti pusat dunia, antroposentris. Ketika yang berlaku seperti itu, kita tertimbun dengan identitas, maka yang terjadi adalah kegelapan. Nah, begitu Mas Abrang premisnya di awal. Monggo direspon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rotok gerayak-gerayak iki aku. Ngerespon apa, tapi nanti tentang cahaya dan manusia itu tadi, mungkin saya akan bercerita sedikit satu langkah ke belakang. Saya membayangkan gini, sebelum tentang ketuhanan ya. Ketika Anda ngomong sama anak kecil, itu pasti berbeda ketika kita ngomong sama dewasa. Kenapa kok berbeda? Anda perhatikan enggak? Kenapa kok kita terus ngomongnya jadi berbeda dengan anak kecil? Karena sebenarnya ketika kita berbicara itu kan saling membuka apa yang di kepala masing-masing. Dan jembatannya adalah kata-kata. Karena anak kecil kosakatanya sedikit, sehingga kita harus menyesuaikan kepada anak kecil, kira-kira kosakata apa yang bisa dipakai. Artinya dengan pola itu kita bisa melihat bahwa semakin banyak kosakata yang dimiliki, semakin dia lebih kaya mendeskripsikan apa yang di dalam kepalanya, apa yang dia ketahui. Paham ya gitu ya? Oke. Mari kita ambil konsep itu sedikit sebentar. Bayangkan dunia yang diciptakan oleh Tuhan dan kosakata yang dimiliki oleh manusia. Kosakata, maksud saya di sini kemudian kita menganalogikan, kita bisa menangkap dunia hanya pakai indera. Mata, telinga, rasa. Jadi kita sangat terbatas untuk bisa memahami dunia. Kosakatanya sangat sedikit, sehingga tentu pasti ketika Tuhan memberikan informasi kepada manusia, bayangkan Tuhan pasti seperti ngomong kayak anak kecil. Pakai bahasa-bahasa kosakata yang kamu pahami nih. Cahaya, gelap, suara. Kenapa? Karena itu yang kosakata manusia. Bahkan Tuhan nggak ngomong inframerah, ultraviolet, gamma ray, itu nggak ngomong karena secara indrawi kita tidak bisa langsung menangkapnya. Sehingga karena kebutuhannya adalah informasi itu bisa dipahami semua, maka ada konsep yang namanya amsal. Konsep namanya kalau itu disebut sebagai konsep jembatan untuk memahami. Amsal, perumpamaan-perumpamaan menggunakan kosakata kita untuk memahami konsep yang lebih besar. Coba bayangkan kita ngomong sama anak kecil. Kalau Anda ngomong sama anak kecil pakai kosakata dia, apakah itu konsep yang sebenarnya? Kan disederhanakan sedemikian rupa agar si anak kecil paham. Masuk cah cilik arep tok kandhani soal demokrasi dan sejarahnya. Pasti ngomongnya ya sederhana, kalimat sederhana. Dan kita bayangkan bahwa Tuhan yang
kita konsepkan sebagai pemilik jagat raya, mengetahui semuanya yang tidak kita ketahui, ngomong sama manusia yang cuma punya kosakata sangat sedikit. Artinya semua yang dikatakan Quran itu benar, tapi bukan pada kebenaran yang sesederhana kita pahami, karena dia hanya kosakata yang terbatas dipahami manusia untuk mewakili sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, salah satunya kosakata yang dipakai adalah cahaya. Karena manusia punya asosiasi positif dengan cahaya, makanya ya karena kalau gelap kan lebih mengerikan biasanya. Asosiasinya kan ancaman, kita nggak tahu. Kalau terang benderang, oh kelihatan. Asosiasi positif negatif itu dipakai sebagai kosakata untuk menjelaskan sesuatu yang lebih kompleks. Apakah benar? Benar, nggak salah. Anak SD itu 2 tambah 2 paham. Tapi tingkat tertentu 2 kurang 5 itu bingung. Karena belum belajar kata apa? Negatif. Bilangan negatif belum paham. Makanya yang simpel-simpel dulu. Nanti kalau udah SMA tahu ada bilangan negatif, jangan debat sama anak kecil. Ya, ribut juga nanti. Oh, dia belum paham konsepnya. Kosakatanya belum cukup. Artinya apakah anak kecil ini benar? Benar. Pada level kosakata yang dia miliki. Dan manusia punya level kosakata yang disesuaikan sama Tuhan terhadap informasi yang Tuhan berikan. Dan ada, mungkin saya akan merespon itu tadi tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu tadi. Pengalaman manusia tentang melihat dan cahaya ini kan sangat banyak. Dan kita sangat tergantung sama mata ini. Walaupun telinga itu sebenarnya lebih presisi. Kalau dari dunia digital, kita contoh aja dunia digital. Film itu frame-nya 60 frame per detik aja mata udah ngelihatnya halus, udah seperti dunia nyata. Tapi kalau telinga itu butuh 44.000 lebih. Itu kalau cuma 60 per detik itu udah kelihatan rusak di telinga. Ada namanya istilahnya sample rate kalau di dunia musik. Sample rate itu kalau rendah cuman 12.000 gitu aja udah kedengaran nggak enak. Tidak seperti dunia yang kita dengar sehari-hari. Itu artinya telinga jauh lebih teliti. Dan Quran juga kalau sepemahaman saya itu selalu ngomong telinga dulu sebelum mata. Karena memang tingkat presisinya jauh lebih tinggi. Tapi problemnya itu tadi, telinga itu pada rasa, bukan pada makna. Kan sambungannya di situ. Kalau mata ini diterjemahkan menjadi makna jadi lebih mudah. Kalau mata, walaupun presisinya rendah. Nah, saya membayangkan begini. Kemarin karena gini Ramadan, kemarin di KC itu ngobrol tentang puasa. Apa sih guna puasa? Salah satunya adalah saya memberi analogi seperti ini. Karena di kalimat-kalimat Islam yang mengajak puasa, iki sapa sing setrum demite iki. Apa namanya? Ada kalimat-kalimat aneh. Bener enggak? Mas Helmi? Nah, kalau salah dibenerkan. Puasa itu ibadah misteri. Satu-satunya ibadah yang buat Tuhan, katanya gitu. Ada lagi yang mengatakan bahwa puasa itu diwajibkan untuk orang yang beriman. Mungkin ini kalimat yang kita dengerin biasa aja, tapi kalau kita gali lebih dalam pasti ada loh alasannya. Tuhan nggak mungkin ngomong sembarangan dengan limited kata, dengan limited kosakata yang dimiliki manusia. Pasti urutan kata itu digunakan, pilihan kata itu pasti digunakan untuk memberi informasi lebih. Makanya saya membayangkan begini. Manusia itu seperti bayangkan ember di dalamnya ada air. Ketika kita melihat di air, kita akan melihat refleksi dari bulan. Dan kita merasa diri kita adalah bulan itu. Kalau goyang airnya, embernya goyang, apakah gambar bulannya jelas? Ginilah, Anda putus cinta aja, udah nggak jelas pikirannya. Kamu tanya sama pacarmu, kamu mau sama orang lain nggak? Ya lihat aja nanti. Udah goyah tuh. Udah goyah. Itu jadi nggak jelas. Ngelihat diri wes nggak seimbang. Makanya untuk bisa melihat bulan secara jernih,
Karena maksudnya kenapa kita perlu lihat bulan? Karena kita cuma refleksi dari bulan tersebut. Adanya kita, adanya gambar bulan di ember, itu cuma refleksi. Artinya untuk bisa melihat jernih, itu ditenangkan dulu nih permukaan airnya. Gimana menenangkannya? Mengurangi disturbance, apa bahasa Indonesianya? Mengurangi gangguan-gangguan dari luar. Mengurangi gangguan-gangguan. Makanya gangguan utama adalah rasa lapar dan rasa haus. Kenapa itu gangguan? Karena itu bisa mengontrol Anda kalau tidak dilatih. Wong ngelih ini nesu banget wis gampang nesu itu. Orang lapar itu bisa membunuh orang. Hanya untuk rebutan makanan. Artinya dilatih dalam sebulan untuk agar akal bisa mengatasi goyangan itu. Sebenarnya kalau mau lebih diam lagi, sehingga yang ditahan bukan hanya lapar dan haus, tapi hawa nafsu. Hawa nafsu itu goyang ember ini sehingga gak kelihatan secara jernih. Setelah dia jernih, kelihatan ada ininya, ada kelihatan bulannya, disinilah kalimat kenapa orang beriman. Kalau orang tidak beriman, dia akan merasa melihat dirinya dan menikmati dirinya. Kalau orang beriman akan melihat ke atas, yang dilihat bukan dirinya lagi, tapi sumbernya dari mana sih ini refleksi bulan ini? Dia akan lihat ke atas karena dia percaya bahwa ini hanyalah refleksi dari yang lebih besar sebenarnya. Dia akan melihat dirinya dan faham Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Mengenal dirinya adalah permukaan air yang jernih dan melihat bahwa dia hanyalah refleksi dari Tuhannya. Gimana bisa melihat refleksi itu lebih jernih? Puasa, menahan semua goyangan. Tidak ada di luar dirimu yang bisa menggoyahkanmu. Gampangnya gitulah. Semakin tenang, semakin kelihatan. Dulu saya pernah ngomong bahwa air yang tenang itu bisa merasakan setetes air, setetes air hujan. Permukaan air yang bergolak kena hujan itu nggak kerasa. Dan bayangkan, pakai analogi ini aja ya. Lagi-lagi pakai analogi. Kalau airnya tenang, yang kelihatan tidak hanya bulan. Semua bintang-bintang juga kelihatan. Ilmu-ilmu yang bertebaran itu nggak usah mencari keluar. Hanya perlu melihat dalam dirimu dan kelihatan semua bintang-bintang ilmu-ilmu Tuhan yang tersebar di jagat raya. Penting bahwa kita belajar keluar, ya. Tujuannya untuk berkomunikasi. Tapi ilmu yang hak itu ada dalam diri ketika kamu bisa melihat dirimu secara jernih di permukaan air yang jernih itu. Apa benar bisa dapat ke situ? Apa salahnya? Coba aja. Kue ngelakoni ngelakoni mesti mati yo tenang wae. Podo wae. Makanya kemarin ada yang nanya gitu anak-anak KC. Emang benar bisa kita capek jernih seperti para nabi? Yo mungkin mungkin ora. Seperti kamu dalam hidup itu melakukan sesuatu ada jaminan pasti berhasil. Gak ada satupun jaminan kamu pasti berhasil. Tapi kan intinya kesadaran bahwa kita hidup itu terbatas, pasti mati. Yo melakukan sesuatu yang minimal. Nek pribadi, yo minimal ngisi kegiatan lah, ngantri nunggu mati kan pribadi. Ya, yang lebih tinggi lagi, yo minimal sapa ngerti Gusti Allah terharu lah. Aku ki goblok, aku nggak paham, aku hanya bisa mencoba. Berhasil tidak berhasil, bukan itu yang dicari keberhasilan kok. Yang dicari terharunya Tuhan terhadap kemauan kita mencoba melihat di atas ember ini. Refleksi apa sih yang kita lihat? Dan itu lagi-lagi analogi yang tidak akan bisa digunakan kalau nggak pakai yang namanya cahaya. Betapa pentingnya cahaya jadi bagian dari kosakata untuk menjelaskan jagat raya ini. Kalau saya konsepnya gitu. Siapa yang tahu tuh dirinya akan paham Tuhannya. Iya, karena dia hanya bisa melihat refleksi Tuhan dalam dirinya sendiri. Bahkan kamu melihat di luar, ini aja lah. Di internet sekarang Google udah banyak. Tipuan visual. Itu visual itu tipuannya luar biasa. Makanya nek wong Jawa itu puasanya aneh-aneh. Ono poso ngebleng, poso merem, poso mati geni. Jangan ngomong benar atau salah. Lihat, yang dia coba hentikan adalah hal-hal yang mengganggu permukaan airnya. Kadang-kadang dirinya sendiri yang tahu. Aku ki paling keganggu nek krungu wong wedok sambatan nih. Gue mlebu nang jero hutan ngono ketemune karo kebo.
wes menang wae, nggak terganggu, oke nggak masalah. Intinya hanya itu, membuat Anda tenang, karena yang semua jagat raya sudah siap untuk terefleksi dalam diri kita. Yang bermasalah adalah permukaan hati kita, permukaan air kita, yang terganggu oleh pulsa, TikTok, Instagram, viral, fufufafa, dan antara, dan keganggu itu semua loh, dan segala macam itu semua. Ya, itu penting. Pentingnya apa? Ngisi kegiatan, ngantri, nunggu, mati. Nek ora ono masalah uripmu, kangelan kowe ngisi kegiatan. Tanya orang yang sudah kaya raya semua bisa didapatkan. Setengah mati loh dia cari kesenangan. Mau apa-apa wis entuk. Kowe ditukokke bakso karo kancamu senengi luar biasa. Itu mesti karena kowe kere. Nek kowe sugih ra karo tak tukokke sisan tukang baksone kan ngono. Artinya semua kekurangan kita, semua pengalaman kita, semua yang kita alami dalam hidup itu sebenarnya sepemahaman saya itu mengajari kita untuk melihat dalam diri kita, untuk bisa memahami jagat raya dari refleksi yang ada dalam diri kita. Itu sepemahaman saya tentang analogi cahaya dan manusia. Matur nuwun.